Oke, next lagi nih Bang. Boleh. Ini tapi agak sensitif nih. Gak apa-apa, ditanya aja, kulik terus tentang marshalling. Tapi gini nih, Apa jadi tuh? dia nanya, kalau gajinya gimana? Berapa Bang? Kalau gaji sih Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. At 21. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. I'm just a kid. Oke, sekarang gue lagi ada di Halim dan kebetulan nih ada Bapak Marseller. Bang, oh ya, saya boleh nanya-nanya tentang Marseller pesawat nggak? boleh dong. Boleh. Oke, kalau gitu. Banyak nggak pertanyaannya nih? Lumayan nih, banyak yang ngisi di kolom komentar kemarin. Jadi kalau boleh kita tanya-tanya dulu. Boleh. Boleh ya? Banyak pertanyaan biar makin pintar. Yoi. Oke, kita ke ruangan aja biar lebih fokus ngobrolnya ya. Oke, kalau gitu kita ke ruangan dulu. Tonton terus video ini. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama gue Lutfi Fadila di Pushpack, dan kali ini kita kedatangan satu orang teman kita yang bersedia ditanya-tanya. Siapa namanya? Boleh kenalan dulu? Boleh. Nama saya Maldika, panggilannya Dika. Saya bertugas di Bandara Halim sebagai personil Marseller. Oke, Bang Dika, kita mau ada pertanyaan nih dari teman-teman juga sebenarnya. Iya, gimana? Langsung aja nih ya Bang ya. Pertama-tama itu apa sih Marseller itu? Marseller itu adalah salah satu personil atau personal di bandar udara yang tugasnya sebagai istilahnya juru parkir pesawat udara, yang disebut dengan Marseller. Oke. Tuh kalau jadi Marseller itu persyaratannya boleh tahu nggak kita supaya banyak yang tahu juga nih? Baik, untuk persyaratan sebenarnya sama aja sih sebenarnya kayak kita ngelamar kerja ke perusahaan. Ya buat CV, tugas surat kesehatan, SKCK. Nah, terus untuk syarat yang khususnya sih sepertinya kayak kita syarat khususnya itu ya kita punya lisensi gitu. Karena lisensinya itu bisa kita dapatkan dari perusahaan. Jadi kita hanya melamar sebagai tugas marshalling atau parkir pesawat. Nanti setelah itu dari perusahaannya menyekolahkan si orang tersebut gitu. Jadi semua kalangan umum yang mau melamar sebagai Marseller ya bisa-bisa aja gitu. Jadi bisa ya? Iya, bisa gitu. Jadi nggak ada syarat khususnya sih sepertinya gitu. Kalau kayak S1 gitu atau D3 atau SMK bisa gitu? Mungkin sekarang lebih fokus ke D3 ya. Minimal D3 minimal D3 untuk Marseller. Tapi biasanya sih tergantung perusahaan, ada juga yang menerima dari tingkat SMA gitu. Tapi nanti disekolahin lagi sama perusahaan. Jadi tergantung juga dari tempat kerjanya juga ya? Iya, banyak yang kan beda-beda perusahaannya. Marseller itu kan dibutuhkan ya semua perusahaan yang berhubungan tentang airline pasti ada Marsellernya gitu. Ya. Oke.
Oke, terus kalau gitu, jadi ini ada lagi yang nanya nih, apakah wanita bisa jadi marseller? Boleh, kenapa tidak gitu loh. Jadi masalah nggak harus laki-laki gitu. Nggak harus laki-laki. Nggak harus cowok, cewek pun bisa gitu, nggak ada masalah gitu ya. Asal siap itu, siap dalam situasi kondisi panas, hujan Ya. gitu kan ya. Biasanya kan kalau untuk wanita atau cewek Panas. mungkin takut kali ya bawa kepanasan hujan. Matahari ya. Ya harus siap-siap fisik lah sama mental gitu. Untuk khususnya cewek atau cowok nggak ada gitu, bebas cowok atau cewek. Tapi ada di Indonesia atau di sini? Ada. Ada. Ya ada itu satu cewek itu dia ke, tapi sih kalau di Halim sih ada satu gitu, saya pernah lihat. Tapi kalau di seluruhnya pokoknya ada lah ya. Ada. marseller. Cewek itu Ya. udah ada emang. Tapi memang jarang ya karena Ya. kan kerjanya langsung di lapangan gitu. Iya. Ya kalau cewek-cewek manja ya kayaknya berat deh gitu. Iya. Bener makeupnya ya kan. Pada luntur. Kehujanan, kepanasan. Oke gitu, jadi kalau wanita yang siap untuk di tempat hujan, panas nggak masalah, jadi bisa tuh. Nggak Iya. ada syarat-syarat khusus untuk cowoknya, nggak ada. Oke nih Bang, kalau sekolah atau tempat pelatihan untuk menjadi seorang marseller tuh di Indonesia di mana ya? Untuk apa namanya istilahnya kayak pelatihan ataupun sekolah marseller ini ada beberapa yang bisa direkomendasikan gitu. Yang pertama mungkin biasanya dari dulu ya, zaman dulu mungkin ada dari Merpati, terus sekarang dari TTN, mungkin ada juga dari Aviatera gitu. Dia itu biasanya menyediakan pelatihan tersebut, termasuk ada marshalling, dangerous good, APSEC. Nah itu mereka pasti ada gitu. Rata-rata sih kalau untuk pelatihan tuh hampir banyak lah di perusahaan-perusahaan airline gitu yang menyediakan pelatihan tentang marshalling gitu. Berarti kita harus daftar dulu gitu Ya, ke perusahaan tersebut, baru disekolahkan. Ya bisa, kalau kita mau lebih expert, maksudnya lebih kategorinya lebih, oh ini orang udah punya license, ijazah udah punya gitu. Nah itu lebih cepat malah, jadi ada keuntungan dari perusahaannya, perusahaan tidak menyekolahkan Lebih atau untung ya, melatihkan lebih cepat. pelatihan lagi untuk orang tersebut gitu. Tapi ada juga yang dia melamar sebagai marshalling, terus dia dilanjutkan untuk pelatihan. Kalau lebih bagusnya kita udah siap gitu, jadi siap untuk kerja gitu. Nah kalau mau punyanya tadi di mana? Nah, untuk Kalau kalau mau mau punya punya lisensi sendiri itu ya itu Apa sekolah. perusahaan? Ya itu sekolahnya dari mana aja ya? Dari itu Merpati ada training center tadi ya? ya, Pak? training center gitu udah banyak kok, kalau nggak salah di Indonesia udah banyak gitu, bisa di searching lah gitu. Yang setahu saya sih kalau di Halim ini ada Aviatera tuh, Aviatera. PTN ada tuh sekolah-sekolahnya. Tapi dia kayak ya mungkin setahun 2 kali atau 3 kali gitu, nggak terus-terusan sih, nggak ada terus-terusan. batch-batchnya lah gitu, kurang lebih seperti itu. Oke gitu. Coba-coba aja di searching dulu. Jadi yang mau ngambil sekolahnya, salah satunya ada Aviatera tadi, PTN. Coba ada di searching, siapa tahu dia lagi buka juga kelas buat marselingnya. Nah kalau Bang Dika sendiri dulu sekolahnya ngambil di mana? Jurusannya apa gitu? Saya sendiri kebetulan lulusan dari STPI Curug. STP Curug. Sama nih kayaknya abang ini juga STPI Curug ya. Iya. Jurusannya Cuma teknik. kita beda jurusan aja ya. Kenapa saya juga punya lesson marshalling? Dulu sekolahnya itu di STPI Curug setingkat D3 ya. D3. D3 dengan jurusan operasi bandar udara. Jadi dari jurusan operasi bandar udara itu setelah kita lulus dalam waktu 3 tahun kurang lebih, kita banyak lessonnya, mempunyai banyak gitu, termasuk marshalling. Nah ada marshalling, dangerous good, APSEC, AMC maupun ada Garbarata. Nah itu jadi saya ini sebenarnya sebagai AMC. AMC. Nah, kalau marshalling itu sebagai tugas tambahan lah apabila dibutuhkan atau di request oleh airline. Biasanya yang kita parkir itu tamu-tamu negara, VVIP, itu yang kita parkir. Selebihnya sih kalau marshalling ya banyak, rata-rata dari ground handling sendiri udah mempunyai
marseler tersebut. Oke, jadi sebenarnya ini AMC. Abang ini sebenarnya AMC tapi punya lesson marshalling. Iya betul. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu waktu kemarin training nih, itu estimasi kena biaya untuk training sekolah itu berapa ya? Buat yang mau daftar kampus gitu. Kalau kemarin kan jurusannya kan operasi bandar udara D3 dengan waktu 3 tahun ya gitu kan. Terus kalau estimasi biaya ya Taruna ya mungkin sama kali sama Bang Lutfi nih, itu kita masih ada subsidi pemerintah ya. Ya waktu itu masih ada subsidi sih. Ya, Nggak tahu alhamdulillah sekarang sih. Ya alhamdulillah sih sangat membantu gitu dan menghemat kita dan membantu keluarga kita lah. Kisarannya kira-kira dikasih nggak tahu nggak Bang? Kisaran Tapi kayaknya udah beda deh. Udah beda kayaknya sekarang sih. Udah beda jadi nggak bisa. Jadi coba ditanya-tanya aja langsung ke STPI-nya sekarang biayanya berapa. Takutnya salah gitu udah beda. Ya takutnya kita dulu berapa segini terus kita dulu segini sekarang segini kan nanti malah miss gitu kan. Lebih Iya. bagus teman-teman yang mau ikut pelatihan marshalling lebih baik langsung tanya ke tempat pelatihannya. Iya betul. Oke, pertanyaan berikutnya lagi nih. Ada nih kemarin yang nanya, biasanya setelah dapat license langsung disalurkan atau cari kerja sendiri? Kita sekarang bicara tentang marshalling ya, marseller gitu. Jadi kalau dibilang dapat kerjaan ya nggak juga gitu, tergantung usaha dan doa kita gitu. Iya. Dan ya gimana usaha kita untuk melamar ke perusahaan-perusahaan tersebut yang membutuhkan marshalling gitu. Setelah kita tetap normal gitu menaruh lamaran, ikuti tes dari perusahaan tersebut, setelah itu wawancara ya keterima gitu. Ada juga yang gagal ya, tergantung kita usaha dan doanya aja gitu. Iya, jadi nggak bisa dipastikan untuk Langsung kerja gitu, tapi jangan khawatir, namanya kita udah punya lisensi yang udah ikut pelatihan, setidaknya kita udah punya modal untuk bekerja gitu. Insya Allah sih perusahaan-perusahaan sih bakalan melirik lah gitu. Yang penting kita tetap berusaha dan berdoa. Iya benar. Setidaknya punya dulu kan modalnya daripada nggak punya sama sekali kan lebih Iya berat betul, lagi. gitu kita punya gitu. Iya betul. Oke, next lagi nih Bang. Boleh. Ini tapi agak sensitif nih. Gak apa-apa, ditanya aja, kulik terus tentang marshalling. Mudah-mudahan saya bisa jawab kan. Iya, lagi Bisa. ramai soalnya kemarin yang nanya-nanya nih tentang marshalling. Iya, jadi dikulik, tanya, siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bekerja di bandara. Jadi di bandara tuh banyak lah kerjaan-kerjaan yang yang bisa istilahnya kayak banyak kerjaan di bandara, bukan Iya, hanya pilot bukan dan hanya. pramugari gitu. Betul. Nah, jadi banyak potensi lapangan kerja di bandara Bandara udara. udara. Jadi tolong dicari, dikepoin apa sih di bandara dapat orang-orangnya, personilnya gitu. Betul. Tapi gini nih, Apa jadi tuh? dia nanya kalau gajinya gimana, berapa Bang? Kalau gaji sih